Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan mesin cuci 2 tabung. Ini yang buat praktek merek Denpo ya. Tapi sebelumnya saya udah bikin tutorialnya. Cuma ini biar lebih jelas saja karena masih ada yang banyak tanya ya. Nah, yang pertama ini selang dimasukin ya. Selang yang dari keran, ini kan ada selang nih, masukin ke sini untuk mengisi air. Nah, terus untuk selang pembuangan air ya, selama pencucian harus dilepas ya, nggak boleh gantung. Kalau misalkan gantung begini, ini kan ngisi air ya. Nah, ini ngisi air. Nah, kalau air ini penuh, nanti limpasnya ke pengering ya. Nah, kalau selang ini gantung, otomatis air tertahan ya, dari pengering mestinya ngalir, tertahan masuk ke pengering, nanti bisa rembes ke seal ya. Bisa rembes ke seal, bisa tembus ke dinamo ya, nanti bisa kebakar dinamonya. Jadi kalau posisi nyuci selang ya, diperhatikan selang harus kondisi begini ya. Jatuh ke bawah begini. Nah, nggak boleh naruh begini ya, nggak boleh naruh. Kadang-kadang kita naruh mesin cuci di kamar ini ya, di depan kamar mandi kan ada biasanya suka ada yang tanggulan. Nah, suka naik begini. Nah, ini nggak bagus ya. Khususnya nanti pengaruhnya di pengering ya. Kalau kita pas mengeringkan, disepin, ada hambatan ya karena masih ada endapan air ya. Jadi airnya nggak habis semua. Nah, harus posisinya begini ya. Nah, jatuh begini. Nah, lalu pintunya dibuka ya. Secara umum untuk tutup mesin cuci 2 tabung ya, biasa ada yang pakai engsel. Biasa merek-merek Sanken, Polytron itu pakai engsel gini ya. Tapi untuk Denpo, Sharp, apalagi ya, ada ya diantaranya Aqua. Nah, ini dicantolin begini ya. Nah, dicantolin. Nah, ini ada cantolannya. Dicantolin. Lalu dimasukin pakaiannya. Masukin pakaian yang mau dicuci. Untuk kapasitasnya maksimal separuh tabung ya. Separuh tabung itu maksimalnya, posisi dipadatkan. Jadi pakaian dimasukkan, dipadatkan itu maksimal separuh tabung ya. Nanti untuk airnya full ya, maksimal. Nah, setelah itu kita kasih deterjen ya. Untuk deterjennya bebas ya. Bisa deterjen cair, bubuk, nggak apa-apa. Nah, setelah itu lalu diputar ya. Nah, untuk timernya diputar, terus ini colokin ya. Kalau misalkan airnya sudah mencapai ini ya, maksudnya kalau ini diputar tapi air udah nyampe ini ya, nyampe atas ya. Jangan kondisi kosong ini diputar ya. Nah, ini anggap aja udah air udah penuh ya, ini diputar ya. Nah, kalau misalkan kita lagi nyuci, ini timer ya udah diputar gini, jangan sekali-kali dimundurkan ya. Jadi timer ini tetap begini, jangan suka dimundurkan begini ya. Nah, ini kalau dimundurkan gini, ini kan pernya roll ya, gampang lemah. Nah, nanti kalau misalkan udah lemah, dia ditandain dengan ini ya, putaran satu arah biasanya ya. Terus saya muter karena ini nggak gerak ya, nggak mundur ya, diem aja ya, karena pernya udah rusak. Kalau nggak, dia begitu diputar dibalik lagi, ngejeplek ya. Begitu diputar dia nggak mau berhenti gini, langsung balik ke awal lagi. Itu biasanya kalau udah per rusak ya. Nah, ini posisi nyuci ya. Nah, kalau misalkan anggap aja nyuci udah beres ya, di timer udah habis, kita tambah air lagi, bilas ya. Biasanya umumnya 3 kali ya. Nah, setelah selesai, anggap aja kita tinggal ngeringin, dimasukin ke sini, dimasukin ke tabung pengering, dimasukin pakainya. Kalau bisa diusahakan untuk bahan kaos ya, yang menyerap air itu paling bawah ya, paling bawah. Untuk bahan-bahan katun itu paling atas ya. Setelah penuh dipadetin ya, diusahakan dipadetin benar padat ya, jangan di apa, ada istilah di abiar begini ya. Nah, itu nggak bagus ya, itu bisa bikin goncang tabung ya. Dimasukin, dipadatin lalu ditutup ya.
Cuma begitu masukin pakaian hati-hati ya, nanti jangan sampai ada kayak kaos kaki. Kan setiap tabung pengering mesin cuci itu beda-beda ya, ada agak pendekan, agak longgaran di sini ya. Jangan sampai ada kaos kaki atau celana dalam itu masuk ke dalam ya. Kalau dia udah masuk ke dalam, nah itu bisa mangpet di jalur pembuangan air ya. Nah kalau mangpet di jalur pembuangan air, nanti dia putaran awal kencang, lama-lama pelan, bahkan sampai berhenti ya. Nanti bisa merusak dinamo juga kalau keseringan ya. Lalu ditutup ya, lalu kita putar ini ya, timer pengering ya. Nah ini berputar. Nah seandainya nanti diputar dinamo timer pengering misalkan goncang ya, kita rapikan lagi ya. Misalkan goncang ya, nggak langsung kencang, dirapikan ya. Barangkali yang ada nggak rata dirapikan terus dipadatkan lagi. Soalnya kalau misalkan keseringan goncang itu bisa merusak seal ya. Kalau seal udah rusak nanti bisa tembus air ke dinamo, bisa merusak dinamo ya. Nah, dalam posisi mengeringkan begini jangan sekali-kali ngebuang air ya. Jadi kalau kita mau ngebuang air, tunggu mengeringkan sampai habis. Soalnya kalau misalkan kita lagi mengeringkan terus ngebuang air, itu tekanan udaranya terhambat ya. Jadi kecepatannya berkurang. Misalnya kecepatan tabung pengering itu 100 ya. Itu kalau misalkan ada air ngalir di selang, itu bisa kurang jadi 80 kecepatannya. Nah terus berikutnya jangan naruh mesin cuci di kamar mandi ya. Di kamar mandi yang intinya yang kena cipratan air. Kalau kita di kamar mandi kan namanya kamar mandi kan kita mandi itu airnya nyipret-nyipret tuh. Sedangkan untuk mesin cuci 2 tabung, untuk dinamo pencucinya itu paling rendah ya. Jadi kalau kena cipratan air nanti bisa konslet. Bisa mati dinamonya. Nah, terus posisi naruh harus tegak ya. Harus tegak begini, nggak boleh miring, nggak boleh goyang. Kalau ada goyang, di mana posisi goyangnya itu diganjel ya, pakai keramik apa pakai kerdus apa, bukan kerdus ya, semacam kertas yang tebel lah. Pokoknya apa aja diganjel, yang penting jangan goyang ya. Jangan goyang. Nah terus sambil diperhatikan belakang ya, di daerah sini. Biasanya kalau saya itu ya sebulan sekali dicek ya. Kalau misalkan ada tetesan kayak macam tetesan air ya, itu kemungkinan ada kebocoran di seal ya. Kalau biar yakin, tutup ini dibuka. Nanti begitu mengeringkan coba dilihat. Biasanya ada seperti gerimis ya, ada air nyipret tapi kayak gerimis, itu biasanya sealnya udah bocor. Nah itu harus buru-buru diganti. Soalnya kalau nggak diganti nanti bisa kena dinamonya ya. Nah ini mungkin udah cukup ya. Barangkali ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Mohon bantuannya ya, di subscribe, di like, di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.